Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Siti Amalia dari Prodi Akuntansi semester 1 dengan NIM 031112300022. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Dan apa sih perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa atau layanan dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memperjualbelikan produk yang mempunyai fisik secara nyata. Terdapat persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan kewajiban plus atau ditambah modal pemilik. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Eh, Terdapat aset lancar dan aset tetap. Eh, Aset lancar adalah aset dengan tingkat likuiditas tinggi sehingga dapat diubah bentuknya menjadi kas dengan cepat. Dan jika Anda ingin mencairkan aset lancar menjadi kas, Anda tidak perlu menunggu waktu lama untuk memprosesnya. Aset lancar contohnya itu ada kas, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada aset tetap, adalah aset yang likuiditasnya rendah sehingga mengubah aset tersebut menjadi kas membutuhkan berbagai prosedur. Dan jika sekali dicairkan, maka aset tidak lancar akan susah didapatkan lagi sehingga pemindahan kekuasaannya juga sulit. Misalnya adalah peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis aset berdasarkan bentuk, di antaranya yaitu aset berwujud atau tangible asset adalah aset dengan bukti fisik nyata sehingga dapat disaksikan dan dikelola dengan panca indera. Aset berwujud umumnya dapat kuantifikasi dan diukur kualitasnya dengan mudah dan rentan mengalami depresiasi atau penyusutan nilai. Misalnya yaitu ya kendaraan atau peralatan. Lalu selanjutnya ada aset tidak berwujud atau intangible asset adalah kebalikan dari aset berwujud karena bentuknya abstrak dan tidak dapat dianalisa dengan panca indera. Contoh aset tidak berwujud antara lain yaitu brand, hak cipta, hak paten, merek dagang, dan franchising. Yang kedua yaitu kewajiban yang mencakup semua utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain dan hal ini bisa berupa utang bank, utang kepada pemasok, atau utang lainnya. Utang itu dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dengan uang tunai. Lalu ada juga kewajiban tidak lancar atau utang jangka panjang, yaitu yang diharapkan utang tersebut akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih dengan ada syarat tertentu, misalnya utang wesel. Lalu ada modal, ada yaitu investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Hal ini mencakup semua investasi pemilik yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan saldo normal. Di sini terdapat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta saldo normalnya itu jika bertambah yaitu di debit dan berkurang di kredit. Lalu utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Lalu selanjutnya ada modal.
bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan di dalam modal itu ada price yang akan mengurangi modal sehingga posisi price itu berada di debit. Lalu ada pendapatan, yaitu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan yang terakhir yaitu beban, yaitu biaya yang dikeluarkan karena kita sudah merasakan manfaat dari beban tersebut. Misalnya, yaitu beban sewa, otomatis kita sudah melaksanakan sewa tersebut. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Lalu di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi dimulai dengan transaksi, yaitu kita harus menganalisanya, dan selanjutnya kita membuat jurnal umum, lalu kemudian memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar, lalu kita membuat neraca saldo. Di dalam neraca saldo ini kita harus antara saldo debit dan kredit harus balance tentunya. Lalu kita membuat penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada worksheet atau eh, lembar kerja. Dan selanjutnya ada laporan keuangan. Serta yang terakhir yaitu jurnal penutup. Yang pertama, transaksi adalah segala aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan posisi harta keuangan, meliputi penjualan, pembelian, dan pembayaran. Misalnya di sini ada transaksi tanggal 1 September dibayar sewa kantor sebesar 22 juta untuk bulan tersebut. Lalu yang kedua ada jurnal umum. Jurnal yaitu merupakan alat untuk mencatat yang pertama pada akuntansi yang disusun secara sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan pada suatu periode tertentu. Terdapat jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi pada umumnya. Dan ada jurnal khusus, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi secara khusus yang sering terjadi. Misalnya, yaitu penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Selanjutnya, ini ada contoh jurnal umum. Misalnya ada transaksi tanggal 1 Desember dibayar sewa kantor 22 juta untuk bulan tersebut. Lalu maka jurnalnya itu yaitu beban sewa bertambah di debit sebesar 22 juta dan kas berkurang di kredit yaitu 22 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 September dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 4.400.000 rupiah, maka perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 4.400 dan utang usaha pun bertambah di kredit sebesar 4.400 dikarenakan kita membeli perlengkapan kantornya itu secara kredit. Lalu tanggal 3 September dibayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan, sehingga untuk jurnalnya itu yaitu asuransi dibayar di muka bertambah di debit sebesar 9 juta dan kas berkurang di kredit yaitu 9 juta rupiah. Lalu selanjutnya tanggal 9 September diterima uang kas dari tagihan klien sebesar 36 juta, maka jurnal umumnya yaitu kas bertambah di debit sebesar 36 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 36 juta. Lalu tanggal 15 Desember membayar gaji dan komisi sebesar 45 juta. Sehingga jurnal umumnya yaitu beban gaji dan komisi sebesar 45 juta bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 45 juta.
atas pembayaran beban gaji. Lalu tanggal 15 September dibeli tanah untuk lokasi gedung di kemudian hari seharga 400 juta dan dibayar kas 150 juta sehingga sisanya dengan wesel bayar. Sehingga jurnal umumnya itu tanah bertambah di debit sebesar 400 juta dan kas berkurang di kredit 150 juta atas pembelian tanah. Lalu sisanya dengan wesel bayar yaitu utang wesel bertambah di kredit sebesar 250 juta. Ini hasilnya dari 400 juta dikurangi 150 juta. Selanjutnya ada menerima kas dari klien atas jasa yang diberikan sebesar Rp69.750.000 dengan jurnal umum yaitu kas bertambah di debit sebesar Rp69.750.000 dan pendapatan jasa sebesar Rp69.750.000 bertambah di kredit. Lalu pada tanggal 18 September dibayar kepada kreditor sebagai pelunasan hutang Rp26.600.000 sehingga hutang usahanya itu berkurang di debit sebesar Rp26.600.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp26.600.000. Lalu ini debit kreditnya di total ya, di total dan jumlahnya harus sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Berdasarkan bentuknya, buku besar dibagi menjadi 4 jenis, yaitu bentuk T-account atau sederhana, misalnya ini. Ini namanya T-account. Misalnya ada transaksi tanggal 1 sebesar 3 juta, dan selanjutnya ada pengeluaran masuk ke kredit, lalu debit kreditnya itu di total, dan nanti lalu selisihkan saldonya itu masuknya kemana, apakah selisihnya itu karena saldo debit atau kredit. Lalu ada bentuk kontrol, contohnya yaitu ini. Maaf, fotonya bila tidak jelas. Lalu ada bentuk straffle dan ada juga bentuk straffle berkolom rangkap ganda. Misalnya yang ini. Misalnya ada saldo awal di debit sebesar 2 juta, maka saldonya itu 2 juta. Dan misalnya ada di jurnal umum itu ada akun kas pada tanggal 2. Di sini jurnal umum halaman 1, artinya itu JU strip 1. Ada debit bertambah sebesar 3 juta, maka total saldonya itu yang 2 juta ditambah 3 juta, hasilnya 5 juta. Dan ada juga jurnal umum pada tanggal 3 Desember di halaman pertama, yaitu kredit bertambah 6 juta rupiah, sehingga maaf, ini seharusnya ininya jadinya itu kredit sebesar 1 juta ya. Lalu ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang dibuat dengan tujuan untuk menampung rekening besaran saldo yang diambil dari buku besar. Jadi dari hasil buku besar ini diposting juga ke neraca saldo. Misalnya terdapat kas sebesar 445.792.000 rupiah. Lalu tulis seterusnya, lalu ada nomor akun di sini. Nomor akun atau kode akun, lalu debit dan kreditnya di jumlah ya, dan hasilnya itu harus balanced atau sama. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dan digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya ada piutang diperkirakan tidak terdagih sebesar 13.500.000, maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian tak ter piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang sebesar 13.500.000. Lalu ada perlengkapan per 31 Desember sebesar 12.100.000, maka karena di neraca saldo diketahuinya itu perlengkapan, maka kita harus mencari bebannya, sehingga beban itu seharusnya yang terpakai. Di sini diketahui beban perlengkapannya sebesar 20 juta dan yang diketahui itu sisanya itu pada tanggal 31 Desember sebesar 12.100.000, maka diselisihkan lalu nominalnya tuliskan di sini. Lalu selanjutnya ada asuransi yang telah dijalani sebesar 12.500.000 sehingga karena di sini diketahuinya itu asuransi dibayar di muka, maka kita harus mencari bebannya, beban asuransi, dan ini sudah diketahui ya, beban itu kan yang terpakai, maka kita tidak perlu menghitungnya lagi. Maka beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 12.500.000. Selanjutnya ada transaksi sewa adalah untuk 6 bulan, sedangkan di neraca saldo diketahuinya yaitu sewa dibayar di muka, maka kita harus mencari beban sewanya atau berapa sewa yang sudah terpakainya. Sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka, maka kita harus mencari yang terpakainya itu berapa bulan sih? Kemarin itu kan dari September sampai Desember, otomatis September, Oktober, November, Desember, sehingga 4 bulan. Pada 6 bulan, 4 per 6 dikali nominal yang ada pada di neraca saldo, yaitu di sini sewa dibayar di mukanya 16.512.000. Di sini ya. Lalu dikali hasilnya tulis di debit dan kredit. Lalu selanjutnya ada iklan untuk 10 kali tayang sampai dengan 31 Desember baru 4 kali tayang. Diketahuinya di neraca saldonya itu apa? Di sini diketahuinya beban iklan, maka kita harus mencari iklan dibayar di mukanya itu berapa. Sehingga yang belum terpakainya itu kan 6 kali, otomatis 6 per 10 dikali di sininya nominalnya berapa? 120 juta. Maka 6 per 10 dikali 120 juta yaitu 72 juta. Dan selanjutnya ada penyusutan peralatan diperkirakan 10%, maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Perhitungannya yaitu nominal peralatannya di sini itu berapa, lalu dikali 10% dan hasilnya yaitu 20 juta 23.200 rupiah. Lalu selanjutnya ada pendapatan jasa yang belum diselesaikan sebesar 13.450.000 rupiah, sehingga jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan jasa pada pendapatan jasa diterima di muka sebesar 13.450.000. Lalu selanjutnya ada gaji pegawai yang terutang sebesar 11.200. Sebentar. 11.200, maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji dan komisi pada utang gaji sebesar 11.200.000 rupiah, dan lalu jangan lupa di jumlah debit dan kreditnya dan hasilnya harus sama atau balance.
Selanjutnya ada worksheet. Worksheet adalah lembar kerja multi kolom atau yang digunakan dalam operasi akuntansi manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan seperti perkiraan saldo sebelum jurnal penyesuaian, lalu perkiraan jurnal penyesuaian, dan ada perkiraan saldo setelah penyesuaian, serta ada juga kolom eh, laba rugi dan neraca. Ini adalah contoh worksheet. Kita tulis nama akun di sini yang ada di neraca saldo, pindahkan nominal yang ada di neraca saldo ke worksheet, dan juga AJP. Kita jumlah total neraca saldonya, lalu kita total juga yang saldo yang ada di AJP. Lalu selanjutnya NSD atau neraca setelah disesuaikan. Misalnya di sini ada kas di debit dan di AJP-nya itu kan nggak ada. Berarti otomatis tinggal salin aja saldonya itu sebesar 445.792.000 di debit. Ditulis di sini. Lalu misalnya ini selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Neraca saldonya itu pertamanya itu sebesar 11.644.000.000 di debit, dan ada di AJP itu kredit sebesar 12.500.000, sehingga di NSD-nya saldo debit lebih kecil dibanding kredit sehingga diselisihkan, dan selisihnya itu berada di kolom yang mana karena di sini kreditnya lebih besar maka tulisnya di kolom kredit. Lalu selanjutnya ada misalnya ini, akumulasi penyusutan peralatan. Ini pertamanya saldonya di kredit dan di AJP itu ada di kredit, maka ditotalkan dan berada di kolom kredit. Selanjutnya kita tentukan apakah nama akun ini masuk ke dalam kolom laba rugi atau neraca. Misalnya kas, kas itu masuknya ke neraca, dan misalnya ada pendapatan jasa, dan beban-beban itu masuknya ke kolom laba rugi. Sedangkan yang masuk ke kolom neraca itu yaitu aset, utang, dan modal. Selanjutnya kita totalkan. Di sini kolom neraca saldo, AJP, dan NSD itu total debit dan kreditnya harus sama, sedangkan laba rugi dan neraca itu tidak balance hasilnya, tetapi selisih antara debit dan kreditnya itu harus sama. Seperti ini, selisihnya laba rugi antara kolom debit dan kreditnya sebesar 114.430.800 rupiah, dan di sini ada kolom kredit di kolom neraca sebesar 114.430.800 rupiah. Itu harus sama, dan ini tuh posisinya kan ini ada debit, ada kredit. Nah, kalau misalnya kosong tengah-tengah gini, itu hasilnya laba. Dan kenapa kita tahu laba? Karena di sini pendapatan jasa, sebentar. Pendapatan jasa di kredit itu lebih besar dibandingkan total bebannya, sehingga maka kita akan mendapatkan laba bersih. Lalu ini hasilnya harus balance, lalu ini harus balance. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan jasa adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Lalu sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Misalnya, di sini terdapat laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal,
lalu ada neraca atau laporan posisi keuangan, lalu ada juga laporan arus kas, dan yang selanjutnya ada catatan akhir laporan keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Di sini ada laporan laba rugi. Contohnya, laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan, sehingga laporan laba rugi ini digunakan sebagai acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan dan akun beban. Di sini terdapat pendapatan jasa sebesar Rp465.102.000. Lalu di total pendapatannya, lalu ada beban. Di sini akun-akun beban disusun sesuai besarnya nominal beban tersebut. Dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu ditulis di total bebannya itu di total. Lalu antara total pendapatan dan total beban di total pendapatan dikurangi beban, sehingga jika pendapatan itu lebih besar dibandingkan beban, maka akan menghasilkan laba bersih. Sehingga selisih ini dikarenakan pendapatannya itu jauh lebih besar dibandingkan beban, maka selisihnya yaitu laba bersih. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, yaitu digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu, sehingga Anda dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depannya. Di sini, PT Langit Biru, laporan perubahan modal, periode 31 Desember tahun berjalan. Modal awal. Kita bisa lihat modal awal itu dari dari worksheet. Modalnya itu sebesar 459 juta. Sini tulis, lalu laba bersih dapat dari sini. Dari laporan laba rugi. Tulis, lalu kita ada akun Prive sebesar 21.600, sehingga Prive ini akan mengurangi laba bersih, dan selisihnya itu jika lebih besar labanya dibandingkan Prive, maka selisihnya adalah kenaikan modal dan akan menambah modal awal. Sehingga di sini modal akhirnya sebesar 551.830.800 rupiah. Hasil dari modal awal ditambah kenaikan modal. Lalu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini terdapat aktiva sama dengan pasiva. Sebelumnya neraca atau yang biasa disebut sebagai balance sheet dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proses ke depannya. Di sini terdapat contoh neraca atau laporan posisi keuangan. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu seperti harta atau aset. Dibagi menjadi dua, antara aset lancar dan aset tetap. Aset lancar diantaranya yaitu kas, piutang usaha, cadangan kerugian piutang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan perlengkapan. Lalu di sini kenapa ada minus? Dikarenakan cadangan kerugian piutang itu berada di posisi akun tersebut berada di kredit,
Dan begitu juga asuransi dibayar di muka. Nah, di sini diketahui di worksheet-nya itu asuransi dibayar di muka ini kan pindah tuh jadi ke kredit, maka akan mengurangi. Lalu selanjutnya di total semua aset lancarnya ditulis di sini. Lalu ada aset tetap, diantaranya ada tanah, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa minus? Karena si akumulasi penyusutan peralatan ini akan mengurangi nominal yang ada di peralatan. Sehingga semuanya di total antara aset lancar dan aset tetap di total sehingga akan menghasilkan total aktiva sebesar 840.520.800 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung pasiva. Pasiva itu adalah total dari utang dan modal. Kita menuliskan utangnya. Di antaranya di sini ada utang usaha, utang wesel bayar, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka yang termasuk akun utang. Semuanya di total. Lalu ada akun modal. Dapat di mana nominalnya itu? Nominalnya itu terdapat dari modal akhir yang dari laporan perubahan modal. Lalu total utang ditambah total modal dan hasilnya dijumlah menjadi total pasiva sebesar 840.520.800 rupiah. Dan hasil antara aktiva dan pasiva itu harus balance atau sama nominalnya. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Dan akun yang ditutup adalah akun nominal serta akun pembantu modal seperti akun pribadi dan akun keriling. Serta untuk menutup akun di laporan laba rugi dan akun prive atau penarikan modal oleh pemilik. Di sini, sehingga kita itu mendapatkan hasil akun tersebut itu nominalnya jadi 0 atau jadi kosong gitu nominalnya kan. Yang pertama pendapatan jasa. Dikarenakan pertamanya itu normalnya pendapatan jasa itu berada di kredit, maka agar saldonya itu menjadi 0, maka kita pindahkan menjadi posisinya itu di debit. Lalu saldo akun kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Nominalnya tahu kan dapat dari mana? Yaitu bisa dapat dari worksheet atau juga dapat dari laporan laba rugi. Lalu kita menolkan saldo beban-beban. Dikarenakan beban-beban itu saldo normalnya di debit, maka agar saldonya menjadi 0, kita pindahkan menjadi akun beban itu ke kredit. Lalu akun debitnya yaitu ikhtisar laba rugi. Selanjutnya karena kita itu kita mendapatkan laba bersih, maka modal itu bertambah sehingga nominal modal di sini hasil dari laporan laba rugi. Dan modal bertambah di kredit. Sehingga di debitnya itu yaitu akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada menutup akun prive. Normalnya itu prive itu di debit karena kita akan menolkan saldo untuk periode berikutnya, maka prive-nya berada di kredit sebesar
Rp21.600.000 dan dikarenakan Prive, maka Prive akan mengurangi modal sehingga modal berkurang di debit sebesar Rp21.600.000. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk dijumlahkan antara kolom debit dan juga kolom kredit. Eee, Cukup sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.